Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat pagi untuk menontonnya yang untuk di bagian pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Padan Ziad Ramadan dengan NPM 20106312500066. Hari ini saya ingin mempresentasikan identifikasi analisis sistem perpajakan di Indonesia dengan studi kasus DJP online atau layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Nah, saya akan membahas latar belakang, layanan utama, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan, dan ide konten edukasi video ini. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke latar belakangnya. Di latar belakang ini ada pajak, sumber penerimaan negara, terus dulu manual, antri di KPP, dan sekarang digitalisasi lewat DJP online, dan tujuannya mempermudah kan transparan efisien. Oke, eh, untuk yang ini, tujuan analisis ini tuh saya memanfaatkan dana hambatan DJP online. Nah, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk layanan publik. Proses pelaporan pajak tradisional memerlukan kunjungan ke kantor pajak, banyak dokumen, dan antri panjang. Untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan DJP Online, sebuah portal layanan pajak elektronik. Dengan platform ini wajib dapat melapor seperti membuat kode bayar dan mengelola data pajak dari rumah. Analisis ini itu bertujuan menilai seberapa efektif sih DJP online untuk membantu masyarakat dan apa saja yang perlu diatasinya. Lalu di sini ada layanan yang ditinjau DJP online. Eh, ada website resmi djponline.pajak.go.id. Fitur utamanya yaitu adalah e-filing, lapor SPT online, lalu e-billing, membuat kode billing pembayaran, lalu e-form, isi dan upload SPT-nya. Profil wajib pajak yaitu cek dan update data. Oke, e-filing, lapor SPT tahunan online, lalu yang e-billing, buat kode billing untuk pembayaran pajak, dan isi SPT offline, lalu upload. Profil wajib pajak, update data, dan cek status. Nah, proses singkatnya seperti ini teman-teman. Registrasi, yaitu NPWP, email, lalu ke login, pilih layanan, submit, terima bukti elektronik. Nah, inti platform DJP online biasanya dilihat dari beberapa fitur utama pertama, yaitu e-filing wajib pajak mengisi formulir SPT atau MIS SPT tahunan orang pribadi atau badan lewat web, mengunggah lampiran jika perlu, dan submit. Setelah itu, sistem mengeluarkan bukti penerimaan elektronik kedua e-billing. Sebelum membayar pajak, wajib pajak membuat kode billing yang mempresentasikan jenis pajak, periode, dan jumlah. Kode ini dipakai saat untuk melakukan transfer ke bank yang bekerja sama. Ketiga, e-form. Opsi untuk mengisi formulir offline atau file lalu diunggah jika presensi demikian. Lalu yang keempat, profil wajib pajak, yaitu mengelola data NPWP, alamat, dan melihat status kepatuhan secara umum. Prosesnya registrasi atau menggunakan NPWP dan email, verifikasi, lalu akses layanan sesuai kebutuhan. Bukti elektronik yang dihasilkan sistem menjadi rujukan resmi. Nah, jika ada saya ada seperti saran visual seperti itu, seperti screenshot halaman e-filing dan e-billing jika memungkinkan. Jika memungkinkannya itu entah dari aplikasi yang sama atau berbeda, itu ada beberapa yang tidak bisa di screenshot karena melanggar autentikasi atau melanggar kebijakan dan privasi yang aplikasi DJP online masing-masing tersebut. Nah, atau diagram alur singkat registrasi yaitu e-filing lalu bukti. Nah, ini adalah kelebihan DJP online teman-teman. Bisa diakses 24 jam, tidak perlu antri di KPP, bukti SPT resmi langsung diterima, dan hemat waktu dan biaya. Nah, beberapa kelebihan penting DJP online adalah pertama, yaitu akses 24 jam memungkinkan wajib pajak melapor kapan saja, cocok untuk pekerja sibuk. Terus ketika Anda sedang berada di luar atau bersama teman-teman atau bersama siapapun yang sedang tidak bisa langsung datang ke kantor pajaknya. Lalu yang kedua, mengurangi antri dan kunjungan fisik, hemat waktu dan biaya transport. Ketiga, setiap pelaporan menghasilkan bukti elektronik yang sah sebagai bukti bahwa SPT telah diterima. Keempat, fitur ekspor
atau laporan riwayat transaksi, memudahkan akuntansi dan rekonsiliasi data perusahaan atau pribadi. Lalu yang kelima, situs DJP menyediakan panduan FAQ atau bisa dibilang fake dan materi yang membantu pengguna baru memahami prosedur. Nah, di sini kekurangan DJP online yaitu tantangan DJP online juga nyata. Saat puncak pelaporan atau miss mendekati batas pelaporan SPT, server dapat mengalami overload sehingga akses lambat atau error. Hal ini menimbulkan frustasi bagi pengguna atau bagi masyarakat atau bagi kalian semua yang menggunakan aplikasi tersebut secara online dan berbeda aplikasi. Selain itu, keberhasilan penggunaan bergantung pada literasi digital. Penggunaan yang kurang paham internet akan kesulitan. Koneksi internet yang tidak stabil juga menghambat proses upload lampiran teman-teman. Dari sisi keamanan, jika username atau password atau email terkompromi, ada potensi penyalahgunaan akun. Oleh karena itu, pengguna harus hati-hati terhadap phishing dan selalu mengganti password kuat serta menggunakan jaringan yang aman. Terakhir, beberapa kasus masih membutuhkan verifikasi offline atau bukti fisik untuk proses tertentu. Nah, sekarang kita akan menjelajahi sebuah webnya yang terdapat di sini profil, peraturan, unduh, informasi publik, internasional, tema, reformasi perpajakan, edukasi. Lalu di sini ada seperti language ID atau English bisa menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, di sini tuh ada fitur beranda, konsultan pajak, PJAP, dan seputar Coretax DJP. Baik, untuk registrasi dan login, sebentar teman-teman. Untuk registrasi dan login itu kita bisa melalui sebentar ya teman-teman. Hmm, Oke, nah registrasi dan login akun DJP online apa dan bagaimana? Nah, membuat akun wajib pajak agar bisa mengakses layanan e-filing, e-billing, e-form, profile. Langkah utama registrasi, masukkan NPWP, EFIN, dan kode keamanan, submit verifikasi. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Masukkan nomor pokok wajib pajak, terus EFIN, masukkan nomor EFIN Anda, lalu di sini masukkan kode keamanannya. Begitu teman-teman. Oke, jika sudah, teman-teman langsung bisa aja di sini klik daftar. Nah, ketika sudah klik daftar di sini, seperti tadi ya teman-teman, masukkan NPWP-nya itu, lalu EFIN, lalu klik submit setelah terdaftar, login dengan NPWP dan password untuk lanjut ke fitur e-filing atau e-billing DJP online. Nah, ada tipsnya teman-teman. Siapkan EFIN atau diperoleh dari di KPP, email aktif dan pastikan NPWP benar agar registrasi lancar. Jika muncul error kode registrasi, cek panduan error di laman DJP Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sekarang kita ke beranda dulu teman-teman. Dan yang kedua di sini adalah filing lapor SPT elektronik atau fitur inti. Apa itu mekanisme penyampaian SPT surat pemberitahuan online melalui DJP online? Menghasilkan bukti penerimaan elektronik BPE. Ada panduan resmi cara pakai e-filing dan daftar lampiran yang wajib diunggah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kegunaan utamanya yaitu lapor SPT tahunan orang pribadi dan badan tanpa datang ke KPP, menghasilkan bukti elektronik yang sah, menyediakan opsi menyimpan draft sebelum submit, langkah singkat penggunaannya atau bisa dibilang demo, login, contoh di djponlinepajak.go.id, lalu pilih menu lapor. Nah, kemudian e-filing. Pilih jenis SPT contoh seperti 1770 atau 1770S atau 1770SS. Nah, jawab pertanyaan singkat agar sistem memilih formulir yang sesuai. Isi data unggah lampiran yang diperlukan. Masukkan kode verifikasi, dikirim lewat email, lalu submit terima bukti penerimaan elektronik dan simpan PDF Direktorat Jenderal Pajak. Nah, lalu yang ketiga, membuat kode bayar pajak
Apa itu fasilitas untuk membuat kode billing yang dipakai untuk pembayaran pajak melalui bank atau ATM, IB, virtual account, DJP mengeluarkan panduan pembuatan kode billing di portal Direktorat Jenderal Pajak. Gitu ya, teman-teman. Oke, eh, hmm, nah, kegunaan utamanya itu yang tadi menstandarisasi pembayaran atau kode billing yaitu 15 digit, memudahkan rekonsiliasi pembayaran antar bank dan DJP. Langkah singkat atau demonya yaitu login, pilih menu bayar, klik e-billing. Isi jenis penerimaan atau PPh, PPN dan lain tersebut, masa atau panjang terutang jumlah. Sistem mengeluarkan kode billing, bayar kode billing tersebut lewat channel bank yang tersedia atau ATM, internet banking, teller dan lain tersebut. Nah, lalu ada lagi di sini informasi SPT secara offline atau upload, aplikasi atau form yang bisa diisi secara offline, file e-form, kemudian diunggah ke DJP online berguna untuk SPT yang kompleks. Misalnya seperti badan atau koneksi terbatas, ada petunjuk formasi SP dan contoh pengisian Direktorat Jenderal Pajak. Kegunaannya yaitu alternatif bagi wajib pajak yang butuh mengisi formulir secara lokal atau di PC atau di mobile dan dimanapun, yaitu melalui gadget sebelum submit ke server DJP. Nah, di sini ada profile. Nah, profile wajib pajak, profil wajib pajak, dan layanan lainnya seperti overview, visi misi, tujuan dan maklumat pelayanan, tugas dan fungsi, logo DJP, kode etik dan kode perilaku, struktur organisasi, daftar pejabat, unit kerja, dan hasil survei. Di sini di profil WP, Anda bisa melihat kartu NPWP elektronik, mengirim salinan via email dan mengecek riwayat SPT atau pembayaran. Fitur pemindah bukuan juga membantu jika pembayaran tercatat di pos yang berbeda Direktorat Jenderal Pajak. Lalu di sini ada keamanan dan fitur tambahan atau TOTP atau MFA, proteksi akun. Nah, mengadop DJP Online telah mengadopsi fitur autentikasi tambahan seperti TOTP Mobile Authenticator untuk meningkatkan keamanan login. Ada manual pengguna TOTP, penggunaan disarankan aktifkan MFA, yang disarankan dan aktifkan MFA demi mencegah akses tidak sah. Pastikan keamanan akun digunakan password kuat dan apa? Jangan berbagi EFIN dan aktifkan fitur autentikasi dua faktor TOTP bila tersedia untuk mencegah akses tidak sah. Nah, core tax dan integrasi layanan. Oke, DJP telah memodernisasi layanan ke sistem Coretax atau portal terpusat ya, yang mengintegrasikan registrasi pembayaran, pelaporan atau DJP online adalah bagian dari ekosistem ini. Coretax menyediakan dokumentasi user atau guide untuk institusi yang terlibat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, DJP Online kini bagian dari inisiatif Coretax yang mengintegrasikan layanan perpajakan supaya lebih terpadu dan efisien. Ini penting untuk institusi dan developer sistem akuntansi Direktorat Jenderal Pajak. Lalu ada error dan error umum atau trouble setting. Nah, error registrasi atau login, cek EFIN, NPWP, caps lock, dan kode keamanan. Lihat panduan error di DJP jika muncul kode error Direktorat Jenderal Pajak. Nah, saat server sibuk atau masa pelaporan, simpan draft, gunakan e-form, atau ulangi sedikit kemudian Direktorat Jenderal Pajak. Pembayaran tidak tercatat, tunggu konfirmasi bank. Jika lebih panjang, hubungi helpdesk DJP dengan bukti pembayaran Direktorat Jenderal Pajak. Jika web error saat pengisian, jangan panik, simpan draft atau gunakan e-form offline. Lalu submit ulang untuk masalah pembayaran dan simpan bukti transfer hubungan
Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bahas dalam identifikasi analisis masalah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pemaparan, karena saya juga baru pertama kali untuk mencari seperti ini dan mengidentifikasi masalah. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kesimpulannya DJP Online merupakan bukti bahwa proses perpajakan di Indonesia sedang terdigitalisasi untuk menjadi lebih efisien dan transparan. Platform ini memudahkan pelaporan, memberikan bukti elektronik yang sah, dan mendukung pengelolaan pajak pribadi maupun korporat. Namun, agar manfaatnya optimal, diperlukan peningkatan kapasitas teknis atau server, edukasi publik agar lebih paham menggunakan layanan online, dan penguatan aspek keamanan. Dengan kombinasi teknologi, kebijakan, dan edukasi DJP Online bisa meningkatkan kepatuhan pajak dan menolong untuk proses administrasi pajak menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.